Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi di hari ini kita akan belajar lanjutan dari Pandas. Itu kita akan memahami konteks indexing di dalam Pandas. Tuh. Nah sebelum memulai, teman-teman siapkan aturannya dulu untuk memulai ini. Teman-teman bisa mengikuti cara di atas, yaitu menginstal Anaconda. Jadi ada tutorialnya, download dulu Anacondanya, terus dibuka as administrator, terus diisi di komen terminalnya isinya ini ya berikut ini. Atau teman-teman bisa akses di link berikut untuk langsung kita uh, mengetik aja, langsung mau coding ikutin apa yang aku presentasikan di hari ini gitu. Oke, nah di hari ini kita akan banyak belajar hal terkait konteks indexing itu sendiri. Jadi ada beberapa materi yang akan teman-teman pelajari. Sebelum mulai kita akan mengetahui terkait dataset apa yang kita gunakan dalam SSS kali ini. Yang kedua, kita akan melakukan mekanisme indexingnya akan seperti apa. Dan yang ketiga, kita akan melakukan handling indexing. Semisal teman-teman ada data indexing, terus kita mau handlingnya itu seperti apa sih nanti gitu. Terus yang terakhir kita akan coba bagaimana mengurutkan indexing di dalam table. Nah, sebelum itu kita mulai dulu dari datanya dan mari kita mulai. Oke, berikut ini adalah dataset yang akan kita gunakan di hari ini. Jadi detail data seperti ini nih. Pertama, teman-teman perhatikan kalau misalkan aku cek data frame-nya itu ada date, ada name, age, sampai payment method dan sebagainya. Nah, kita akan coba gali secara detail. Ada kolom apa aja sih di dalam data ini? Kalau misalnya teman-teman baca di sini ada 9 kolom dan ada 10 row ya detailnya. Kita lihat. Nah, di sini kolomnya ternyata ada 9 kolom, di antara itu ada date, ada name, age, product, sampai total price. Kalau misalnya teman-teman mau ngecek list nama kolom, itu teman-teman bisa cek pakai seperti ini. Gitu. Tapi kalau indeksnya, ini kita jumlah row-nya di sini startnya di 0, stopnya di 10, berarti kan 0 sampai 9, atau ada 10 row. Ya kan? Mulainya dari 0 sampai 9, jadi ada 10 row. 10 row yang kita punyain. Gitu ya, di sini lihat dari sini ya, jadi ada 10 row gitu. Nah terus kita akan coba lihat dari bagaimana sih memulai apa namanya indeks itu sendiri. Sebenarnya ini ya teman-teman kan indeksnya bisa lihat ya, di sini kan indeks itu yang ada di sebelah kiri ini kan, ini indeks, ini yang dikatakan adalah indeks. Nah misalkan kita nggak mau indeksnya itu 0 sampai 9, kita mau adjust sesuai nama kolom yang kita miliki. Berarti teman-teman bisa adjustnya dengan cara kita langsung lakukan namanya set index, terus nama kolomnya apa. Misalkan kita mau mengubah indeksnya itu name, jadi nanti dia akan menjadi name di sini. Jadi indeks yang tadi 0, 1 sampai 9 berubah menjadi name gitu. Yang awalnya itu dia itu ada di dalam kolom sendiri ya di sini name, tapi kita mau dia terjadi sebagai indeks begitu. Nah, kalau misalkan kita udah buat kayak gini, terus kita mau ngembalikan ke normal, artinya indeks ini mau dijadikan sebagai kolom sendiri di dalam datasetnya kita. Nah, kita bisa melakukan namanya reset index. Nah, kalau misalnya di reset index, itu kalau misalnya itu dia balik ke normal ya, dia name-nya itu balik ke sebelah kiri, ke kanannya. Dan ini indeksnya kembali ke 0 sampai 9 lagi. Gitu, menggantikan yang digantikan oleh name itu sendiri kan. Nah, kalau misalnya kamu perhatikan, sebelumnya urutannya kan dari date, name kan, tapi dia langsung berubah di sebelah kirinya date. Nah, jadi itu secara otomatis dari ini cuma ngegeser aja, ngegeser ke kanan dari kolom name-nya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nanti implement through, nanti dia akan menggantikan si dev index itu memiliki indeks ini. Menormalkan, jadi dev index itu udah nggak ada apa namanya indeksnya gitu. Nanti kita lihat detailnya bedanya apa sih, kapan ketika kita menggunakan implement through, kapan enggak. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau indeksnya itu di delete, jadi bisa aja pakai drop through, jadi dia akan mendelete indeksnya itu menjadi nggak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan kolomnya udah nggak ada kan gitu. Jadi benar-benar dihapus di dalam table data frame yang kita miliki, seperti itu. Sebenarnya ketika teman-teman melakukan indexing ini, secara konsep teman-teman tahu kan bagaimana menyiapkan indeks itu sendiri, terus bagaimana handling indexing itu sendiri. Sebenarnya peranannya adalah ini untuk melakukan slicing dalam sebuah data. Contohnya, di sini data frame yang sebelumnya kita gunakan tanpa adanya indeks.
Nah, kita kan kalau misalkan mencari namanya Evali sama Frank White, itu kita harus pakai is in, terus masukin namanya. Ya, terus dia akan nge-show nih kayak gini. Beda hal ketika teman-teman udah punya indeks, teman-teman cukup pakai locationnya apa, terus masukin namanya apa, langsung selesai. Secara penulisan lebih gampang di sini kan dibandingkan di sini. Ini agak panjang. Walaupun ini mudah dipahami juga kan. Gitu. Jadi pelanan di situ. Oke. Terus di dalam indeks itu teman-teman nggak perlu unique name. Artinya literally plug ketiplek yang ada di kolomnya dipindahkan ke indeks. Nggak ada dia nanti eh oh karena ini nggak unik, dia nggak bisa kolom row-nya hilang gitu, nggak, tetap. Jadi kalau misalnya kamu perhatikan di sini kan elektronik dan urutannya sama ya, berubahnya berurutan. Jadi nggak menggabungkan ataupun menghilangkan apa namanya indeks yang sama. Kalau misalkan menghilangkan berarti yang ini nggak ada nih, ini nggak ada, ini pun nggak ada karena kan ini kan duplikat kan gitu. Jadi nggak matters di situ. Nah, terus kalau misalnya kita mau ngefiltering ya kita tinggal langsung aja elektronik. Ini kalau misalkan duplikat yang tadi, ini langsung ngefilter duplikatnya aksesoris tadi udah hilang kan di sini. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, itu udah ke take down. Maksudnya nggak keambil karena kita fokusnya cuma elektronik aja. Seperti itu. Oke, ini kalau misalkan teman-teman punyanya satu jenis indeks. Tapi kalau misalkan bayangkan teman-teman punya multi level. Multi level artinya ada indeks, terus ada dalam indeksnya lagi. Ada outer index, ada inner index. Maksudnya gimana? Jadi gini, mungkin di sini ada hierarki ya. Dia ada namanya hierarchical index. Jadi ada misalkan di sini hierarki satu, terus yang ini hierarki dua. Jadi di dalamnya ini ada ini. Gitu. Contohnya misalkan kita mau mengindeks dari produk dan kategori ya di dalam multi level index. Teman-teman tinggal namanya set index tapi dibikin kurung siku seperti ini. Kategori dan produk. Nanti dia akan grouping. Kalau misalkan teman-teman lihat ini elektronik, terus ada isinya ada smartphone dan sebagainya, aksesoris, ada elektronik, ada grouping lagi. Gitu. Dari sini multi level index ya, di dalam elektronik ada produk, di dalam aksesoris ada produk ini, terusnya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mau apa namanya, ini kan multi level indexnya. Kalau misalkan kita mau filtering dalam datanya. Nah, kalau misalkan multi level index, teman-teman harus siapkan sesuai level indeksnya. Nah, ini karena kebetulan ini ada dua, artinya ada outer sama inner, ada dua level. Ini kurang sikunya ada dua, jadi kurang sikunya ada. Kalau misalnya nanti multi level indeksnya teman-teman ada 3, berarti harus ada 3 di sini, gitu ya. Nah, terus tinggal ngambil namanya elektronik, udah masuk ke sini, that's it. Jadi kan ntar langsung dia ngambil elektronik aja. Kalau misalnya teman perhatikan aksesorisnya hilang kan di sini. Terus dia ngurutin nih smartphone, laptop, tablet, smartwatch, kamera, smartphone ini urutannya sama, yang seperti ini, produknya urutan sama. Gitu. Ini jadi normal. Nah, ini kan kalau misalkan kita ngambil yang outernya aja ya, di bagian luar, yaitu di kategori. Gimana kalau misalkan kita mengambil yang bagian produk? Jadi produk tertentu aja mau kita filter. Itu teman-teman harus menyiapkan namanya tuple. Di tuple-nya disiapkan. Jadi apa? Kurung sikunya tetap 2 ya. Terus ada tuple. Pertama elektronik, habis itu produknya apa? Ini aksesoris, terus produknya apa di sini. Jadi ada koma, jadi mendetailkan. Jadi yang awalnya kayak gini, kita ngefilter ngambil yang elektronik dan smartwatch, terus sama aksesoris sama headphones. Jadi dia ngambilnya yang smartphone di sini, smartwatch di sini, terus sama headphone gitu. Nah, ketika kita muat indexing, sebenarnya kita bisa melakukan pengurutan indeks kan. Nah, pengurutan indeksnya itu teman-teman bisa lakukan dengan namanya sort index. Cara simpelnya adalah sort index. Di sort index, teman-teman bisa, kalau misalkan langsung initiate kayak gini, dia akan mengubah urutannya dari yang kategorinya itu ascending. Nah, karena ascending, jadi aksesoris duluan yang muncul, baru elektronik kan. Nanti tadi ngurutin yang di produknya juga ascending juga, dari huruf kecil. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari huruf C dulu kan di sini, sampai huruf T di sini. Gitu. Itu cara simpelnya. Kalau misalkan kedua leveling indeksnya kita mau dari huruf kecil ke besar. Tapi kalau misalkan kita mau custom,
sortnya, teman-teman bisa atur. Jadi levelnya dulu nih, levelnya urutannya dari mana dulu. Misalnya levelnya urutannya dari produk dulu baru kategori. Jadi eh, dia ngurutin dari, kalau misalkan di Excel dia ngurutin dari kolom produk baru ke kategori. Nah, kalau produk itu rutinnya dari yang kecil ke besar. Terus kalau yang kategori dari besar ke kecil. Nah, dari yang kecil ke besar kan ada kamera. Nah, di kamera itu eh, paling kecil kan, baru C baru H gitu ya, baru L dan seterusnya. Nah, makanya C duluan muncul, baru dia elektronik kategorinya, terus aksesoris, terus urutin seterusnya sampai dia ke T di elektronik seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat point of view dari ketika kita menuliskan dalam coding itu seperti apa. Ayo, mari kita coba untuk menuliskannya di dalam coding itu sendiri. Oke, kalau misalkan ini adalah dataset yang kita pakai, ini datasetnya. Nah, kalau misalkan point of view dari datanya seperti ini ya. Jadi ada date, name, age, product, address, kategori, payment method, quantity, sampai total price. Nah, kalau misalnya mau lihat nama-nama kolomnya, tinggal lihat columns, nanti dia akan nampilin nama-nama kolom yang kita miliki. Terus, kalau misalkan mau lihat indeks itu yang ada di sini ya, 0 sampai 9, itu kita tinggal lihat indeks buat tahu, karena kita fokusnya lagi berkaitan sama indeks. Nah, itu tinggal ini jumlah, atau bisa juga dikatakan jumlah row-nya. Tuh. Nah, kalau di PPT tadi sebenarnya jumlah row-nya itu 9 ya, harusnya 10 ya di sini. 0, mulai kan dari 0 sampai ke 9. Nah, mau mulai indeks itu, teman-teman harus namanya, misalkan dari 0 sampai 9 itu di-adjust, nggak 0 sampai 9, tapi mengganti name. Jadi harus df set index name. Nanti kita tinggal df set index name, terus ditampilkan jadinya ntar seperti ini. Jadi yang awalnya tadi di sini 0 sampai 9 berubah menjadi, ya 0 sampai 9, berubah menjadi name-nya di sebelah itu. Nah, terus di sini kita juga bisa reset. Jadi kembalikan normal, ya tinggal di reset aja, nanti dia akan kembali normal. Gitu. Ataupun kita juga bisa menghapusnya. Nah, yang kalau di presentasi kan aku bilang ada implement through kan. Nah, implement through itu adalah kita adjust langsung sekalian. Jadi kalau misalkan dia intake, aku jalankan lagi, ini balik normal kan. Padahal kan sebelumnya kita udah hapus atau sudah kita pindahkan. Nah, kita bisa menerapkan namanya reset index, terus kita in place through. Jadi nanti ntar ini dia akan kembali ke normalnya seperti apa nih. Jadi ketika kita jalankan lagi, dia langsung benar-benar ke reset index. Jalankan lagi enggak. Kalau sebelumnya kan dia tetap indeksnya tetap name kan. Kalau misalkan aku nggak pakai in place gitu. Nah, nih kalau misalkan aku jalankan lagi, dia tetap index name-nya muncul di sini. Nah, kita index name-nya sebagai name di sini. Ya gitu ya. Jadi ketika diimplementasikan reset in place through, jadi dia akan menyesuaikan indeks apa yang mau kita reset. Jadi kita akan ngereset, berarti kita akan mengubah indeksnya itu jadi kolom kan. Nah, terus udah. Jadi nanti ketika kita run lagi, dia udah balik lagi seperti ini. Kalau sebelumnya kan ketika kita nggak pakai in place through, ketika jalanin lagi tetap name-nya tetap jadi indeks gitu. Nah, di dalam filtering sendiri sebenarnya kan kalau misalkan cara normalnya kan kayak gini nih, dari data frame yang kita miliki. Nah, kalau misalkan indeks, teman-teman cukup pakai kurung siku aja, kurung siku, nama yang mau kita filter, terus nanti kita nge-show seperti itu. Ini nge-filternya gitu. Oke. Dan di indeks kan kalau di presentasi bisa nggak ada duplikat kan. Ya ini kayak gini, contohnya kategori. Kategori kan banyak elektronik, bisa berbanyak item kan. Nah, ini bisa banyak item. Seperti itu. Ada di sini kan. Nah, kalau misalkan kita mau filter, tinggal pakai log aja, log, terus elektronik. Tuh. Nah, bedanya sama yang di atas. Kalau di atas kenapa di sini ada kurung siku, di sini 2, di sini di bawah 1, karena kita ngefilter lebih dari 1 variabel. Jadi kita perlu namanya 2 item di sini. Seperti itu. Nanti ini juga ngaruh kalau misalkan teman-teman pakai multi-level indexing. Nah, ini kalau multi-level indexing kita mau nyiapin nih kategori dan produk jadi multi-level indexing. Nah, di sini ada kategori sama produk.
Makanya that's why di sini elektroniknya dibikin kurung sikunya 2, sedangkan yang di atas ini kurung sikunya 1. Kenapa? Karena dia ada multi level index. Nanti kalau misalnya multi level indexnya ada lebih dari 2, teman-teman ini kurung sikunya ditambahin lagi, tambahin lagi. Nanti kalau misalnya kita ini, kita langsung ngefilter elektronik aja. Yang di sebelumnya kayak gini, menjadi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau filteringnya apa, outer dan inner. Jadi outer itu yang dikatakan outer adalah yang di kategori, yang inner itu yang di produknya, yang di luar, bagian luar sama bagian dalam. Nah, itu kita bisa pakai tapal. Tapalnya itu ini kayak gini, elektronik, ngambil smartwatch, aksesoris, smartphone. Jadi nanti dia akan menampilkan seperti ini. Gitu. Nah, setelah kayak gini kita juga bisa mengurutkan indeksnya ya. Indeksnya kalau misalkan nggak pakai kriteria tertentu, nggak pakai customisasi, langsung set indeks aja. Dia langsung mengurutkan dari kategori sampai produk. Tapi kalau misalkan kita mau urutannya pertama itu harus produk dulu dari kategori, itu bisa ada caranya lagi. Jadi teman-teman tinggal adjust aja sih sebenarnya di sini. Tinggal levelnya itu apa dulu yang jalan. Yang pertama apa? Pertama produk dulu dari A ke kecil, A sampai Z. Terus kategori itu dari besar ke kecil. Jadi dari Z ke A gitu. Nah, kalau misalkan dari produk yang huruf yang kecil kan C kan. Nah, C kan terus yang huruf setelah C kan pasti E. Nah, makanya di sini E. Di sininya maksudnya A ya. Terus ini kan udah H. Nah, jadi dia A terus H terus baru ini urutannya seperti berikutnya. Oke, nanti kita bisa jalankan. Itu. Oke. Itu dulu kita belajar soal indeks. Teman-teman boleh run through, cobain tulisan yang di sini untuk mengetahui konsep indeks itu sebenarnya lebih membantu teman-teman ketika melakukan slicing gitu. Oke, thank you teman-teman udah nonton hari ini. Sampai ketemu di next episode. Sampai jumpa. See ya.